warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Kembali lagi bersama kami di acara ngopi. Acara yang ngopi namanya ngobrolin perkara masa kini. Dan kita alhamdulillah telah hadir tamu kita pada kesempatan kali ini itu guru kita Ustaz Haji Hafidz Madani. Bagaimana kabarnya Ustaz? Kaifa halukum? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Ustaz ya. Amin. Oke Ustaz, jadi kita akan membahas perihal persiapan kita kan kurang lebih 9 atau 8 hari lagi kurang lebih kita akan menghadapi dan memasuki bulan suci Ramadan Ustaz. Kira-kira persiapan kita nih sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk masuk ke bulan suci Ramadan? Baik, Ustaz Bakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, para pemirsa yang melihat tayangan ini, ya pada hakikatnya menjelang 9 atau 8 hari masuk ke bulan suci Ramadan, ya, kita sudah mempersiapkannya di awal bulan Rajab, di mana Rasulullah SAW ya, dianjurkan untuk berpuasa sunnah Rajab dan selanjutnya menjelang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah ini ya, dalam arti juga kita agar terlatih diri kita tidak kaget ketika masuk bulan puasa di bulan Ramadan, sehingga ya nantinya selama 1 bulan penuh itu kita akan terbiasa, ya nggak kaget, terutama ya bagi ya putra putri kita yang memang baru belajar kan. Ya, biasanya zaman dulu tuh kita orang tua yang menyuruh kita dari masih kecil tuh puasa setengah hari kelas 1 kelas 2. Ya pada hakikatnya memang ya puasa itu ya dari Fajri ila Ghurub Syams. Tapi untuk pembelajaran mereka yang masih kecil ya mereka nanti kalau memang sudah wajib untuk puasa, jadi bulan suci Ramadan mereka harus full puasanya. Iya, dan apalagi ya di malam nisfu Sya'ban ya, di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya, di malam itu ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya, ada yang meminta ampun, ada yang berdoa kepada kita, apa yang mereka inginkan berikan. Ya alhamdulillah kita jadi malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan semua kita sudah lakukan ya, membaca surah Yasin 3 kali dengan niat-niat yang sudah kita niatkan. Semoga ya apa yang sudah kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak ya keterangan anjuran dalam membaca Al-Quran tentunya, di mana ketika kita baca Quran ya 1 huruf pahalanya 10 Iya. Seperti alif lam mim berarti alif 10. Kalau kita baca surah Yasin berapa huruf yang sudah kita baca? Fatihah aja kan bisa 156 atau 100. Iya bisa banyak bahasanya, nggak bisa dihitung, susah gitu. Oke Ustaz, jadi tadi kan sudah kita dengarkan ya, untuk persiapannya memang sudah di jauh-jauh hari sebelum bulan suci Ramadan, bahkan dari bulan Rajab pun ya kita sudah dianjurkan untuk berpuasa. Jadi ini kan kita kan saat ini ada anak-anak juga, jadi kalau anak-anak itu mereka belajar berpuasa gak masalah gitu. Misalkan dia nih kuat misalnya kuat dari pagi sampai sore, dia belum balik padahal. Nah, kalau belum balik kan berarti kan belum dibebani hukum syariah, artinya mereka belum mukallaf, belum wajib. Nah kalau ketika anak itu dia berpuasa, nah itu pahalanya untuk siapa? Dan dia berhasil untuk puasa. Pahalanya tentu ya yang jelas orang tuanya itu kan menunjukkan kebaikan kepada dia. Iya, ketika anaknya itu melakukan anjuran kebaikan dari orang tuanya, ya anaknya sendiri, ya walaupun pada hakikatnya belum wajib, tapi ya
dia dapat, orang tuanya juga Jadi yang menunjukkan agar dia yang mengajarkan, agar dia puasa. iya. Atau juga mungkin gurunya, ya, gurunya yang menganjurkan, ya mari anak-anak supaya kalian belajar untuk melakukan kebaikan. Kan sebagaimana dalam hadis Nabi yang dikatakan, yang mendala ala khairin misru ajri fa'il. Jadi kalau misalkan si anak ini sebelum balik dia udah berpuasa full min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, berarti pahalanya itu untuk orang tua atau untuk orang yang mengajarkan dan menunjuki dia kepada puasa tersebut. Tapi kalau misalkan berarti kalau dia udah mukallaf, berarti pahalanya untuk diri dia sendiri gitu sih. Sama juga. Maksudnya nggak buat, kan pasti ada income buat dirinya juga gitu. Berarti kan saya dapat pahala, guru atau orang tua saya yang mengajarkan dapat pahala juga gitu. Jadi intinya sebelum mereka balik gitu berarti mereka belum dapat, tapi kalau sudah balik atau sudah mukallaf berarti sudah dapat gitu ya. Gitu ya. Oke, Zat. Itu tadi sudah kita dengarkan tentang persiapannya. Jadi sekarang gini Zat, ini kan ibadah puasa di tahun ini atau tahun sebelumnya ya, waktu kemarin 2020 itu kan nggak kayak tahun sebelumnya Zat. Karena di masa pandemi COVID-19 saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita itu nggak kayak dulu gitu, kayak tarawih berjamaah, buka puasa berjamaah, ya dan segala macam ya, atau qiyamul lail atau itikaf di masjidnya. Itu kebiasaan-kebiasaan itu tahun lalu hilang. Dan lalu apakah kita nih bisa nggak nih untuk tahun ini mengadakan tarawih berjamaah, terus juga buka puasa bersama, atau itikaf bersama di masjid? Nah itu harapan sih anak-anak jamaah ataupun para umat-umat Islam pasti rindu dengan keadaan seperti saat ini dari yang lalu sih. Memang tahun yang kemarin itu kita merupakan ujian coba bagi kita orang-orang yang beriman. Maka bagi mereka yang kuat ujian cobaannya, yaitu akan mendapatkan pahala bagi dia, sehingga itu bekal kelak di hari akhir, sehingga dimasukkan dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya tahun ini bisa atau enggak, ya melihat dari keterangan ketua Ustadz DMI, DMI itu apa? Dewan Majlis Indonesia. Dewan Masjid. Dewan Masjid. Dewan Masjid Bapak Haji Yusuf Kala. Pak Yusuf. Kemudian dilanjutkan oleh kemarin yang sudah disampaikan Bapak Haji Sahroni di dalam pengajian Sabtu bulanan atau Sabtu pagi, jadi pondok pesantren Musyawarah di Masjid Nurul Burhan. Beliau juga sudah menyampaikan ya, bahwa mushola masjid ya, boleh melakukan sholat tarawih bersama. Berarti tahun ini bisa. Kalau sholat tarawih bersama berarti buka puasa bersama juga sudah boleh. Boleh di masjid mushola. Berarti dengan catatan, ketentuan dan syarat berlaku. Dalam arti ya, protokol kesehatan juga tetap berlaku. Ya, tetap dilaksanakan untuk menjaga ya, karena ini termasuk ikhtiar juga. Ikhtiar ya, untuk menghindari wabah gitu. Berarti untuk tahun ini sudah diperbolehkan untuk tarawih berjamaah di masjid atau di majelis-majelis dengan syarat ya tetap mematuhi dan menjaga protokol kesehatan juga. Betul. Alhamdulillah. Jadi tahun ini sudah boleh saja. Karena tahun kemarin itu kan benar-benar kita, susah banget kita tarawih di mana. Ya ujian cobaan kita. Iya sih. Tapi dalam arti ya, ketika kita melakukan sholat sunnah tarawih adalah sunnah. Adalah sunnah. Ya. Tapi jangan sampai sunnah ini kita tinggalkan, kita remehkan. Yang tentang sunnah, gampang, tinggalin. Padahal anjurannya kita suruh senang-senang melakukan sunnah agar doyan ya, bahasa kita nih, bahasa orang kita nih doyan. Iya doyan. Kita makan yang enak-enak kan doyan sama sunnah. Iya, maka ketika ada sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan, kita harus doyan-doyan untuk melakukannya. Kalau sunnah aja ada doyan, apa lagi wajib? Karena sunnah menambal kekurangan-kekurangan yang wajib di dalam ya, yang
pelaksanaan yang wajib yang kita mungkin banyak kekurangannya sehingga tertambah untuk bolong-bolong yang wajib ya, keseharian kita. Oh, gitu. Seperti itu. Ya, jadi tadi sudah dari Dewan Masjid Indonesia sudah memperbolehkan untuk kita melakukan sholat tarawih berjamaah dengan persyaratan ya mematuhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu kira-kira kalau menurut Dewan Masjid Indonesia itu apa ketentuannya? Ketentuannya sudah ada berlaku kayaknya sudah di share. Nanti kebetulan kita nggak hafal, nanti dilihat aja. Dilihat aja. Karena sudah di share di situ. Paling yang kita udah jalan itu kayak memakai masker gitu. Nah, diantaranya ya. Memakai masker. Nah, sholat berjarak gitu kan. Nah, sholatnya ada sedikit direnggangkan sedikit saja. Oh, jadi boleh ya. Jadi nanti kalau untuk para penonton yang tidak tahu tentang peraturan ini, jadi ini sudah diperbolehkan oleh Dewan Masjid Indonesia yang diketuai oleh Pak Yusuf Kala untuk meningkatkan kualitas berjamaah kita ya untuk ibadah kita. Karena kan beda saja orang yang berjamaah dengan orang yang sholat sendiri itu beda banget. Beda. Makanya ya kalau sendiri kan kalau kita kurang sempurna nggak ada penambahan. Oh, nggak ada tambahan. Iya, kalau rame-rame kita masih ada kurang kan bisa ketutup ya. Cuma kan gini saat ada kekurangan kita. betul sekali. Nah, cuma kan gini saat ada orang yang oke lah sudah diperbolehkan oleh Dewan Masjid Indonesia untuk sholat berjamaah tarawih berjamaah di masjid atau masjid. Nah, tapi kan ada orang yang dia ini masih takut banget gitu sama wabah, gitu kan? Dia mau keluar juga takut, jadi dia mencoba semuanya di rumah aja gitu. Apakah itu ketika dia sholat di rumah itu mengurangi fadhil atau pahalanya dia nggak sih? Karena keadaan seperti ini gitu. Dia nggak mau ke masjid, dia mau udah di rumah aja lah karena wabah. Ya, jadi intinya kembali ke keyakinan mereka. Oh, keyakinan. Kalau seandainya mereka masih ragu, ya berarti tinggalkan keraguan itu. Kalau dia nggak mau sholat di musola atau masjid, ya selagi dia nggak meninggalkan sholat sunat tarawihnya, dia berusaha untuk dia lakukan walaupun belum. Ya, karena ya sebagaimana hadis Nabi katakan, ya tinggalkan yang ragu dengan yang tidak melakukan. Nggak mayuri buka, malah nanti ketimbang dia ragu, dia datang juga ke musola. Ya, tarawihnya jadi buyar gitu, takut gitu kan? Apa pikirannya mana karena yang sudah dianalisa dan terlihat terkadang terjadi itu karena keraguan yang begitu luar biasa, takut ya. Sehingga ya terkena juga justru yang takut yang khawatir banget jadi kena. Iya, malah kena. Jadi orang lapangan biasanya justru yang pada keluar gitu kan, ya kayak atlet-atlet gitu kan, maksudnya dia itu yang udah biasa di lapangan tapi justru yang sehat-sehat aja gitu, justru yang di rumah terus nggak ada melakukan kegiatan ibadah atau aktivitas apa-apa, justru itu yang malah kena. Iya. Ya makanya kan apalagi kan di bulan puasa ini kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita itu dengan cara berjamaah, dengan cara kita meningkatkan imunitas kita. Jadi tidak cuma iman kita yang kita tingkatkan, tapi imunitas tubuh kita. Jadi untuk salah faktor imun itu ya pikiran kita yang enak aja. Iya. Jangan mikir yang gak enak. Ragu itu termasuk menurunkan imunitas. Iya. Apalagi di dalam kitab Abi Abdul Al-Haddad Risalatul Ma'wana, beliau mengarang di awal kali itu beliau bilang dalam kitabnya itu kuatkan dan perbaiki keyakinan kita. Seperti itu. Makanya ya, harus benar-benar yakin bahwa insya Allah ya dengan diperbolehkan dan kita yakin kita melakukan dengan berjamaah dan insya Allah mereka itu dalam keadaan bersih semua, sudah dalam keadaan nafas wudu kan, dan insya Allah bakteri-bakteri atau virusnya udah turun semua dengan wudunya dia itu. Jadi sudah kita dengarkan juga, jadi beberapa tadi kesimpulan. Jadi untuk persiapan kita itu sudah
sudah di jauh-jauh hari dari sebelum bulan puasa itu udah puasa sunnah-sunnahnya saja sebelum puasa Ramadan. Dan juga kiat kita untuk meningkatkan ibadah di bulan puasa sudah diperbolehkan dengan diizinkannya kembali untuk taraweh di masjid atau di musala. Nah, jadi itu aja saja. Nah, kira-kira nih sebagai sesi penutup saya, apakah ada sedikit saran atau pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada para penonton untuk nanti untuk mengingatkan kembali ya di bulan puasa ini kita harus meningkatkan ibadah kita. Silakan. Sarannya untuk diri kami pribadi khususnya dan umumnya pada para pemirsa yang melihat tayangan ini, mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Ya, kemudian apalagi memasuki bulan suci Ramadan ini, ya, kita tingkatkan selalu ya, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan benar-benar tata cara kita berpuasa. Jangan sampai kita melakukan suatu amal ibadah dengan tidak benar melakukannya. Kalau kita nggak benar melakukan amal ibadah, apalagi amal ibadah yang wajib, ya bisa jadi nggak diterima. Insya Allah. Ya, amal ibadah sholat kita lakukan dengan tata cara ilmu yang benar. Kita mau puasa di bulan suci Ramadan, maka kita lakukan tata cara ilmu puasa di bulan suci Ramadan itu dengan benar, sehingga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga amal-amal ibadah lainnya. Semoga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, kuatkan, kokohkan ya, ketakwaan kita, ya, iman kita ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ya, puasa kita ya, bisa berjalan dengan lancar dan bisa melakukan amal ibadah lainnya, sehingga mudah-mudahan kita tergolong ya dua kunci itu. Ya, kunci yang sebagaimana katakan ya, orang yang beriman, orang yang melakukan amal saleh dicap oleh Allah sebagai sebaik-baiknya makhluk, sehingga masuk surga-Nya Allah SWT. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Seperti itu. Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi khususnya dan kepada para hadirin hadirat pemirsa sekalian yang melihat tayangan ini. Dan tentunya mohon maaf jika terdapat kekhilafan dan kekurangan. Ya, terima kasih kepada Ustaz yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti obrolan santai ini, ngopi ya, acaranya ngopi. Tapi kopinya nggak ada. Iya, ini nggak ada kopinya. Insya Allah kan, ya kopinya karena ini belum puasa, daripada puasa begini. Iya, jadi insya Allah kita akan kembali lagi ya, kita akan bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.